kembali lagi di channel saluran gokil. Udah pada subscribe belum lur? Di subscribe ya, terus di like. Oke, kali ini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya ya lur ya. Itu pertama kali saya melihat sosok jin. Nah, seperti apa sosok jin ini? Dia itu bukan yang kayak di TV-TV itu lur, yang kalau kalian itu pernah melihat sinetron Jin dan Jun atau Jini oh Jini, itu bukan seperti itu sosoknya. Ya mungkin ada yang seperti itu sosoknya ya lur ya, tapi yang saya lihat itu bukan seperti itu. Jadi dia itu sosoknya itu anak kecil, tapi kalau jin itu kan banyak ya variannya kayak panganan baik, itu berbagai bentuk, dia bisa merubah wujud ya. Tapi ini anak kecil. Jadi waktu itu saya masih kerja di salon ya lur ya. Salon kalau malam itu kan saya pulang ke rumah bos saya. Nah, pulang ke rumah saya itu lemburnya itu mayat lur. Ya pokoknya berhubungan sama butik begitulah ya, berhubungan sama butik. Waktu itu saya lagi lembur, terus tiba-tiba lur, saya itu diliatin sama anak kecil. Lah saya kira ya apa ya, setan apa ya begitu. Orang di situ kan nggak ada anak kecilnya di rumahnya bosnya saya. Nah saya kaget tapi merinding lur, merinding disco. Aduh jan melu merinding tadi temenan orang lain bonyong. Nah dia itu melihat saya, ngeliatin terus begitu ya. Itu sosoknya itu kecil, seperti anak sekitar umur 10 tahunan lah lur. Tingginya ya sekitar anak segitulah, kayak kelas 4 kelas 5 kayak gitu, laki-laki ya. Dia itu berpakaian putih, itu kayak baju koko yang terusan ke bawah itu loh lur. Tapi dia pakai peci, bukan peci, kayak sorban kayak gitu. Tapi mukanya pucat sekali lur. Saya ya takut ya, merinding saya diliatin terus. Akhirnya saya kabur ke lantai atas di kamar saya. Itu kan di lantai atas kamar saya. Aduh lemes. Tapi setelah di lantai atas saya masih diliatin lur. Astagfirullahaladzim, saya itu masih diliatin ya. Saya kan udah mau tidur ya, karena saya ketakutan ya, jimprak rasanya itu jan nggak karu-karuan lah. Terus sampai besok paginya saya itu masih diikutin kemanapun, kecuali kalau ke toilet atau lagi sholat, atau pokoknya yang berhubungan sama yang mungkin terlalu apa ya, ya misal kayak lagi sholat terus ke kamar mandi atau lagi ganti baju, itu dia nggak kelihatan, ganti baju ganti baju lah. Tapi selain itu dia selalu ngikutin saya lur. Aduh pokoknya itu rasanya nggak karuan lur, nggak tenang, kemana-mana diikutin. Tapi pas saya kalau pagi kan saya berangkat ke salon, dia ngilang. Sampai saya di salon dia terus menghilang, mungkin kembali ke rumahnya kali ya begitu. Nah tidak sampai di situ lur, pokoknya itu aduh, kalau saya nonton TV dia ikut nonton TV ngeliatin. Kalau saya lagi kerja, kalau lembur malam gitu ya, dia nemenin saya. Tapi kan saya nggak berani ngajak ngobrol, wong saya kira itu masih deg-deg ser lah. Pokoknya itu perasaannya itu nggak karu-karuan. Nah setelah sekian hari-hari, berhari-hari apa berminggu-minggu lah saya lupa, itu kejadian waktu 2012 apa 2011 kayak gitu ya lur ya. Saya itu memberanikan diri untuk bertanya. Saya kan penasaran ya, saya tanya namanya siapa. Dia jawab lur, namanya itu namanya Jin Ali. Oke, namanya Jin Ali. Dia itu bukan berasal dari Indonesia, nggak tahu, seperti dari daerah-daerah Arab mungkin ya, atau daerah Pakistan atau daerah mana lah kayak gitulah. Orang hidungnya mancung, pakainya serba putih, ya pokoknya yang ganteng lah. Tapi sayang mukanya itu pucat lur. Jadi ya dari situ saya berani ngomong ya, jangan ganggu gitu. Tapi dia ya kadang-kadang muncul, kadang-kadang menghilang kayak gitu lur. Pokoknya itu rasanya bikin merinding nggak karuan rasanya.
saya akan bilang ke teman-teman saya ya lur ya, yang kerja serumah sama saya. Ya mereka ya pertamanya nggak percaya apa ya waktu itu Pak ya, lupa lah. Tapi ya lama-lama mereka percaya karena mereka juga merasakan merinding-merinding. Ya jelas merinding ya kan, orang jinnya itu sering di belakangnya teman saya. Terus saya bertanya sama pekerja yang di rumah di situ, yang udah lama di situ bertahun-tahun, memang di rumah itu ada sosok anak kecil gitu. Awalnya ya nggak jujur dia, kan saya nanya terus, pokoknya tak dedes nang saya, nang nyong ya. Aduh, rasanya uhui begitu. Oke, lama-lama saya bisa berkomunikasi sama si jin Ali ini. Nah, tapi lama-lama saya juga melihat di depan rumah bos saya itu kan ada konveksi. Malam-malam saya itu nggak bisa tidur ya. Saya keluar lihat ke situ, banyak sekali sosok yang temangkring lur. Ada lah banyak pokoknya ya, besok saya ceritakan. Oke, jangan lupa di subscribe ya, besok balik lagi saya. Oke lur, terima kasih.